Prof. Ikrar, ini kan juga bukan hanya adanya pelanggaran dalam kampanye paslon tertentu ya, tapi juga ada penindasan dan juga intimidasi terhadap beberapa alat kampanye dari paslon lain seperti Anies Baswedan. Kemarin videotronnya informasinya kan diturunkan. Kemudian juga di daerah Jawa Tengah ini kan sebenarnya bisa dibilang kandangnya PDI Perjuangan, tetapi untuk poster-poster dari 03 sendiri sedikit karena lebih banyak poster 02. Nah, apakah memang ada intimidasi dari beberapa paslon lainnya ini agar tidak menampilkan APK-APK untuk kampanye, dan seperti apa seharusnya penanganan dari Bawaslu untuk menegur paslon-paslon yang mengintimidasi lainnya? Yang jelas ya, kalau saya melihat dari laporan-laporan media televisi ya, termasuk juga Metro TV, itu jelas ya. Saya beri contoh waktu Presiden akan datang ke Bali misalnya ya, waktu mau ke Gianyar ya, itu daerah itu adalah daerah kandang banteng, dan daerah itu adalah daerah tempat Presiden pernah mendapatkan suara terbanyak ya di dalam pemilu 2019 yang lalu. Dan kemudian mengapa kemudian gara-gara presiden mau datang langsung kemudian aparat kepala daerah di situ dan juga Satpol PP dan juga ada polisi dan militer di situ memindahi semua baliho paslon nomor 3 dengan alasan mengganggu mengganggu lingkungan gitu kan, karena presiden mau datang. Pertanyaan saya, ini kan hajatan 5 tahun sekali. Kalau orang mau masang bendera, orang mau masang baliho, buat saya itulah kebebasan yang kita nikmati 5 tahun sekali. Kemudian kenapa itu dicabuti ya? Termasuk juga misalnya itu ada orang di sebuah RW gitu kan di Jawa Tengah yang saya tonton juga ya, itu kemudian mencabuti. Yang dicabut itu cuma balihonya paslon nomor 3 ya. Ini kan kelewatan, makanya ada masyarakat yang mengatakan ya kalau gitu cabut semuanya dong, termasuk juga misalnya iklan-iklan apapun yang ada di situ cabut. Dan ternyata mereka tidak mencabut, yang dicabut cuma paslon nomor 3. Demikian juga kemarin ya, videotron yang ada di sebuah daerah ya, baru 1 hari dipasang, tiba-tiba hilang. Pertanyaan saya, siapa yang kemudian menyuruh ya untuk kemudian itu dihilangkan? Itu yang makanya saya katakan ini benar-benar asymmetric election ya, di mana pemilihan umum ini benar-benar tidak seimbang karena ada satu paslon yang adalah anak presiden, dan karena itu menyebabkan ya kepala negara dan kepala pemerintahan ini bisa saja baik itu secara verbal ataupun tidak verbal itu kemudian memerintahkan aparat di bawahnya, atau aparat di bawahnya itu langsung melakukan itu karena ada ataupun tidak perintah untuk melakukan itu, karena memang mereka tampaknya bergerak bersama untuk memenangkan calon nomor 2 ini ya. Ini yang buat saya this is very unfair ya, very unfair. Dan ini mungkin coba terjadi di Republik Indonesia yang kanannya berideologi Pancasila, yang katanya itu kita mengandung suatu sistem demokrasi ya, yang ternyata kita kembali ke suatu situasi di mana politik ketakutan itu mulai merajalela, kemudian politik pengingkaran itu juga mulai membabi buta, dan kemudian juga aparat-aparat itu juga semakin leluasa untuk berbuat apapun karena mereka merasa bahwa ini adalah perintah ataupun tidak diperintah oleh seorang presiden begitu. Ya, Prof. Ikrar, dengan waktu yang hanya tersisa kurang dari 30 hari lagi menuju ke pencoblosan, apakah Anda yakin Bawaslu ini akan tetap objektif menegakkan keadilan pemilu? Yang sebetulnya kalau saya bicara dengan teman-teman yang selama ini aktif di bidang kepemiluan ya, seperti teman dari Perludem ataupun teman-teman juga yang selama ini aktif di dalam pengawalan pemilu atau pengawasan pemilu, itu sebetulnya sudah meragukan apakah itu KPU ataupun Bawaslu ya ataupun DKPP, itu sebetulnya sudah diragukan independensi ya, bahwa mereka akan bisa melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Kenapa itu diragukan? Karena pertama itu adalah bahwa undang-undang pemilu untuk 2024 ini
boleh dikatakan tidak ada ya. Dan ini sekarang yang ada ini kan cuma pengaktifkan kembali undang-undang yang dulunya sudah dibuat pada 2017 yang lalu ya untuk pemilu 2019. Kemudian juga ya Anda tahu ya ini juga kita harus mempertanyakan nih. Semuanya itu kan ditentukan oleh parlemen misalnya pemilihan untuk menjadi anggota KPU, ketua KPU itu kan akan terkait dengan parlemen, terkait juga dengan presiden ya. Dan itu yang kemudian kita harus pertanyakan. Memang niatnya baik supaya ini lebih demokratis, supaya ini wakil rakyat yang memilih. Tapi Anda tahu karena pemilihan ini ditentukan oleh mereka dan ini yang juga menyebabkan ada kedekatan-kedekatan berbagai unsur, apakah itu di KPU ataupun di Bawaslu dengan masih ada partai-partai kurang lebih politik yang 30 ada hari di lagi ya parlemen. Prof. Ikrar dalam kampanye dan juga sebelum pencoblosan. Semoga KPU dan Bawaslu ini tidak masuk angin lagi dan bisa segera menegakkan keadilan dan juga kampanye dapat berjalan dengan lancar dan juga adil. Terima kasih Prof. Ikrar Nusa Bakti selaku pakar politik sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Prof. Ikrar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.